Nggih, Bu, dan jangan ke lantai 3. Bisa, Bu? Telung dino tengah wengi. Halo teman, kali ini saya akan merangkum sebuah film Indonesia bergenre horor yang berjudul Panggonan Wingit. Cerita dimulai dari seorang pekerja hotel bernama Ningrum yang disuruh oleh pemilik hotel untuk membersihkan lantai 2 hotel. Ningrum diperingatkan agar tidak naik ke lantai 3. Alasannya, lantai 3 sedang direnovasi. Ingat ya, jangan ke lantai 3. Namun saat bekerja, Ningrum mendengar suara perempuan menangis di lantai 3 dan dia pun nekat naik ke lantai tersebut. Namun pintu ke lantai 3 tersebut terkunci dan dia pun hendak meninggalkan lantai tersebut ketika tiba-tiba pintu itu malah terbuka sendiri. Ningrum pun masuk menyusuri lantai 3 dan tiba-tiba lampu-lampu berkedip dan rusak. Gitu aja udah bikin ngilu. Ningrum tetap aja penasaran dengan suara wanita menangis itu. Dan dia pun masuk ke dalam kamar. Dia membuka pintu kamar itu, lalu melihat sosok perempuan kulit dan rambut putih. Sosok perempuan itu mengucapkan, Telung dino tengah wengi. scene lalu berganti di dalam rumah Ningrum. Ningrum menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialami sejak melihat sosok perempuan putih itu pada anak perempuannya. 3 hari setelah melihat sosok perempuan tersebut, Ningrum pun ketakutan dan coba ditenangkan oleh anak perempuannya. Tepat tengah malam, suasana semakin mencekam, membuat Ningrum semakin ketakutan. Ningrum pun mencoba tidur, namun tiba-tiba Ningrum berteriak di kamarnya yang membuat anak perempuannya kaget dan langsung mendatangi kamar ibunya tersebut. Dan betapa kagetnya anaknya ketika memasuki kamar ibunya itu, dilihatnya ibunya telah tergeletak bersimbah darah dengan kondisi tubuh yang dikuliti. Scene kemudian berganti pada kakak adik Reina dan Faye. Mereka sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju hotel di mana Reina dan Faye akan tinggal. Hotel yang berada di kota Semarang tersebut merupakan peninggalan ayahnya yang saat ini dikelola oleh kakek dan neneknya. Singkat cerita, mereka pun tiba di hotel dengan disambut oleh kakek dan nenek. Mereka lalu diantar ke kamar mereka dan diberi peringatan oleh nenek. Jangan naik ke lantai 3 hotel. Sini, mengelola hotel. Bagus itu. Jangan lupa urus surat-surat hotel sama pengacara papamu ya. Di hotel jangan ke lantai 3, ya. Takut ada langit-langit yang ambruk. Esoknya Reina mengantar Faye ke sekolah barunya di Semarang sebagai murid pindahan. Tapi Reina malah ketemu Ardo, mantannya di sana. Baik, nanti bisa sabar. Terima kasih. Saya masuk. Ardo yang seorang wartawan lalu mengajak Reina untuk ngopi bareng, tapi Reina menolaknya. Bisa kan kita ngobrol-ngobrol sebentar? Ardo lalu memperingatkan Reina agar berhati-hati karena adanya kasus pembunuhan di kota itu dengan cara dikuliti. Ardo lalu bercerita pada Reina kalau dia sedang menyelidiki kasus tersebut di sana. Ardo pun menanyakan keberadaan hotel tempat Ningrum bekerja yang merupakan tempat Reina tinggal. Singkat cerita, Ardo dan Reina pun pergi ke hotel lalu menanyakan tentang Ningrum tersebut. Kakek dan nenek pun membenarkan kalau Ningrum yang tewas dikuliti merupakan karyawan hotel. Saat itu Ardo pun memutuskan untuk tinggal di hotel itu. Entah memang karena sedang menyelidiki kasus itu atau karena ingin CELBK lagi dengan Reina. Scene lalu berganti pada Reina dan Faye yang berbincang di kamarnya tentang hubungan Reina dan Ardo. Yang mana di sini terungkap bahwa Reina memutuskan Ardo karena Reina sudah tidak bisa lagi punya anak karena operasi pengangkatan rahimnya. Dan kenyataan kalau aku tidak bisa punya anak. Kemudian Reina keluar kamar dan melihat lampu kamar di lantai 3 menyala. Reina pun pergi ke lantai 3 tersebut, padahal sudah diperingatkan neneknya agar tidak pergi ke sana. Sampai di lantai 3, Reina mendengar suara wanita menangis.
Kemudian Reina pun membongkar pintu masuk ke lantai 3 itu dan memasuki lorong lantai 3 tersebut. Lalu Reina membuka pintu kamar tempat suara perempuan menangis itu. Dan dia pun melihat sosok perempuan berkulit putih dan rambut putih. Kemudian sosok perempuan itu berkata pada Reina, Telung dino tengah wengi. keesokan harinya hal-hal aneh pun mulai dialami oleh Reina. Angka 1 ditulis dengan darah di jendela kaca mobilnya, namun tiba-tiba hilang lagi. Reina lalu cemas dan mengkhawatirkan Faye dan langsung menemui neneknya untuk menanyakan keberadaan Faye. Tadi sepertinya lagi di restoran. Reina lalu menanyakan pada neneknya arti telung dino tengah wengi yang membuat nenek jadi kaget. Reina pun akhirnya mengakui kalau dia sudah membuka kamar di lantai 3 yang membuat kakek dan nenek sangat khawatir. Kamu buka kamar itu? Aku sudah bilang, jangan ke lantai 3. Siangnya, tiba-tiba semua tamu hotel pada check out hampir bersamaan yang membuat Reina kaget dan heran dan bertanya pada karyawan resepsionis. Ya Bu, ini ada apa? Tidak tahu pada minta Ternyata, sama Bu. cerita anak perempuan Ningrum yang tewas dikuliti itu telah beredar dan diketahui oleh tamu hotel tentang seorang perempuan rambut putih di dalam kamar hotel. Lalu telepon berdering dan Reina segera mengangkatnya. Lalu di seberang sana, suara perempuan terdengar menyebutkan, kamar 13 perlu handuk baru. Reina pun bergegas mengantarkan handuk yang diminta ke kamar 13 tersebut. Sampai di depan kamar, Reina lalu disuruh masuk. Dan saat di dalam kamar, Reina mendengar suara perempuan menangis di kamar mandi. Karena khawatir, Reina lalu mengecek ke kamar mandi. Namun, kamar mandi ternyata kosong. Lalu, siapa itu tadi yang menangis? Tiba-tiba telepon berdering. Sial, bikin kaget aja. Reina lalu mengangkat telepon dan terdengar suara perempuan berkata, Kalau aku tidak ada di kamar mandi, lalu aku ada di mana? Reina lalu menelpon resepsionis Di kamar dan 13 menanyakan ada siapa tamunya tamu tidak? di kamar 13. Tapi resepsionis bilang kamar itu kosong. Reina pun makin ketakutan dan tiba-tiba ada bayangan di gorden, lalu tempat tidur terbalik. Reina pun berlari ketakutan keluar dari kamar itu. Ardo datang bikin kaget lagi. Ardo lalu masuk dan mengecek kamar tersebut dan anehnya, kamar itu sudah rapi kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, akhirnya semua karyawan hotel mengundurkan diri karena ketakutan. Kemudian Ardo dan Reina pun mendesak agar kakek dan nenek menceritakan tentang sosok perempuan yang Ditambah ada di dengan kamar kejadian lantai tadi, 3 tersebut. Semua Dan nenek pun menceritakan awal mula mereka mengelola hotel tersebut. Hotel itu ternyata merupakan warisan almarhum ayah Reina dan Faye. Manusia. Saat pertama sampai di hotel, kakek dan nenek banyak melakukan perbaikan bangunan hotel. Pendapatannya bisa buat Lalu kakek dan nenek menceritakan tidak tentang tahu. tukang yang saat sedang memperbaiki instalasi listrik di lantai 3 mendengar suara perempuan menangis di dalam kamar. Si tukang lalu membuka kamar dan melihat sesosok perempuan berambut putih berkata, Telung dino tengah wengi. tukang itu lalu menceritakan hal itu pada kakek dan nenek, dan 3 hari kemudian, saat tengah malam, tukang itu meninggal secara tragis dengan tidak wajar. Kakek dan nenek juga menceritakan bahwa mereka telah memanggil Kidana, seorang paranormal yang dihormati di kota itu. Tetapi Kidana juga tidak berani membuka kamar tersebut. Akhirnya, mulai hari itu kakek dan nenek menutup akses ke lantai 3. Setelah itu, Reina lalu berkata agar mereka mengingatkan Faye, adiknya, untuk tidak naik ke lantai 3 dan membuka kamar itu. Padahal mereka tidak tahu ternyata Kalau Faye Faye sudah pulang membuka kamar lantai 3 tersebut. Scene lalu berganti di sekolah Faye, di mana Faye disuruh guru mengambil bahan alat praktek di gudang sekolah. Sampai di gudang, Faye mendengar suara perempuan berbisik memanggil namanya. Lalu patung peraga tiba-tiba bergerak dan menyerang Faye. Faye pun lari ketakutan keluar dari gudang sekolah.
Ibu guru lalu melaporkan hal itu pada Reina, dan dengan segera Reina pun langsung datang ke sekolah. Kamu tidak apa-apa. Reina lalu bertanya, Faye, kamu tidak apakah apa-apa? Faye naik ke lantai 3 hotel? Dan Faye pun menjawab bahwa dia telah membuka kamar di lantai 3 itu. Kenapa kamu buka, Faye? Akhirnya Ardo dan Reina pun pergi menemui Kidana paranormal yang pernah diceritakan Permisi. nenek. Lalu mereka memohon agar Kidana mengusir sosok perempuan penghuni kamar lantai Supaya 3 dia tidak itu. makan korban lagi. Namun Kidana mengatakan kalau dia tidak bisa melakukannya sebelum mengetahui nama dari sosok perempuan itu. Ardo dan Reina pun Sampai kini jam harus 12 mencari tengah tahu nama dari sosok perempuan tersebut. Sampai di rumah, mereka lalu diskusi mencari cara untuk mengetahui nama sosok perempuan itu. Melainkan atas nama Baskara. Di tengah diskusi itu, Reina lalu Sebelum dia teringat ganti bahwa nama ayahnya menjadi pernah Yana. berkata Dan dia tidak ingin telah siapapun menuangkan tahu, rahasia-rahasianya ke dalam tulisan di Meskipun sudah bukunya. Papa tuangkan ke tulisan Mereka pun membongkar buku-buku almarhum ayahnya Enggak. dan mulai Dia membacanya punya rahasia satu-satu. yang dia tuangkan di dalam tulisan. Di saat membaca buku, Reina melihat lampu di kamar lantai 3 menyala lagi. Dia pun mendatangi kamar itu dan masuk ke dalam bersama Faye untuk mencari sesuatu yang bisa jadi petunjuk. Sedangkan Ardo menunggu di luar pintu kamar tersebut. Reina dan Faye pun mulai mencari sesuatu yang mungkin bisa jadi petunjuk. Namun, hal-hal aneh pun mulai dialami mereka. Suara perempuan berbisik memanggil nama mereka. Lalu Faye melihat bayangan sosok perempuan itu di cermin. Lalu tiba-tiba ada barang terjatuh di bawah kasur yang bikin Reina kaget. Reina lalu meraba ke bawah dan melihat sesuatu di dalam ubin yang pecah. Reina lalu melihat Faye memukul-mukul kepalanya ke tembok kamar. Dan ternyata Faye kerasukan. Faye lalu menyerang Reina berusaha mencekiknya. Ardo yang mendengar keributan itu mau tidak mau masuk ke dalam kamar dan akhirnya berhasil menolong Faye dan Reina. Namun sosok perempuan itu muncul dan berkata Telung dino, tengah wengi. pada Ardo. Mereka bertiga akhirnya kabur dan keluar dari kamar itu. Setelah kejadian itu, saat berada di kamarnya Reina dan Faye melihat angka 2 di cermin. Kemudian Ardo dan Reina dibantu kakek dan nenek berhasil menemukan potongan-potongan Ini surat adalah di bawah sebuah kasar. ubin yang pecah dalam kamar-kamar hotel. Lalu potongan-potongan kertas itu disatukan. Ternyata Tentang mereka sepucuk surat cinta yang untuk tinggal almarhum selalu ayah bersama. Reina. Dari surat itu Layaknya diketahui mereka yang kau- bahwa tempat pertemuan pertama kali ayah mereka dan perempuan itu dinamai hamparan bunga putih di hutan pinus. Singkat cerita, Ardo dan Reina lalu berangkat mencari tempat tersebut. Namun, yang mereka temukan hanyalah bunga putih di hutan pinus itu. Lalu mereka bertemu dengan Parjo, seorang ojek perahu di sungai, dan meminta agar mereka diantar ke desa asal hamparan bunga putih itu untuk bertemu kepala desanya dan menanyakan perihal sosok perempuan putih itu. Bisa. Parjo pun mengantar mereka bertemu Pak Sumardi, sang kepala desa. Ada seseorang yang mati terbunuh. Ardo kemudian cerita tentang kasus pembunuhan yang menyangkut sosok perempuan berkulit putih dan rambut putih. Namun reaksi Pak Sumardi yang tiba-tiba pergi dan yang sebenarnya tahu Bapak mengenai pernah sosok perempuan itu membuat mereka Bapak jadi pernah heran. Aku kurang ngerti apa-apa. Ardo dan Reina pun berniat pulang malam itu juga. Namun karena cuaca tidak mendukung, mereka pun terpaksa menginap menunggu hingga pagi hari. Tapi tiba-tiba tak sengaja mereka melihat Pak Jujur, Kades aku tidak dan habis Ibu pikir Kades berharap bertengkar bertolak mengenai pertanyaan Ardo tadi. Ardo dan Reina pun nekat mendatangi sebuah kamar di rumah Pak Kades dan mendapati sebuah gambar foto perempuan berambut putih. Ardo, Akhirnya, Parjo dan Ibu Kades yang melihat Ardo dan Reina mau menceritakan semua hal tentang sosok perempuan rambut putih itu
yang ternyata adalah anak dari bapak dan ibu kade sendiri. Menur. Dia Sosok memang perempuan seperti itu Bunda Menur. ternyata Yang bernama sudah lama Menur tumbuh. binti Sumardi. Menur lahir dengan kelainan kulit dan rambut putih. Dia sering diejek oleh teman-temannya dan juga sering dipukuli oleh ayahnya. Karena tidak tahan dan tidak diinginkan oleh ayahnya, Menur akhirnya kabur dan tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu tidak ada kabar lagi tentang dia. Setelah mengetahui tentang Menur, Ardo dan Reina pun pulang dan segera mendatangi Kidana. Namanya Menur. Kidana pun langsung beraksi di depan kamar Menur. Kidana pun mulai melihat awal pertemuan Baskara ayah Reina dengan Menur di hutan pinus. Baskara menolong Menur dan membawanya pulang ke hotel Tapi dan aku tidak tinggal tahu di cara kamar menjalankan itu. sebuah hotel. Suatu hari, Baskara pergi pamit ke Jakarta dengan alasan pekerjaan pada Menur. Menur pun menunggu Baskara di hotel tersebut. Namun karena tak pulang-pulang, akhirnya Menur menyusul ke Jakarta dan tak sengaja melihat Baskara telah bersama seorang wanita yang sedang hamil. Menur pun pulang kembali ke hotel dan di sana dia menyiksa dirinya sendiri dengan menguliti dirinya sendiri selama 3 hari hingga tewas. Setelah Kidana berhasil melihat semua sejarah kehidupan Menur, tiba-tiba Menur mengamuk lalu menyerang Kidana dan membunuhnya. Kita harus menyatukan dua unsur. Disatukan dengan fisik Menur yang sudah mati. Kini, satu-satunya orang yang bisa menolong mereka telah mati. Ardo dan Reina kini semakin cemas menghadapi waktu kematian mereka yang makin dekat. Reina akhirnya menceritakan pada Ardo, alasan dia memutuskan Ardo adalah karena dia sudah tidak bisa lagi punya anak setelah operasi pengangkatan rahim karena kanker. Aku gak bisa punya anak sama kamu sehingga aku gak punya masa depan sama kamu. Tiba-tiba Faye melihat kardus di bawah kasur dan menemukan sebuah buku yang menceritakan semua kehidupan ayahnya sejak keberangkatan ayahnya ke Jakarta. Oleh Baskara. Ternyata kepergian Baskara ke Jakarta bukan untuk urusan pekerjaan, Coba lihat. melainkan untuk Ada di membeli halaman cincin tanda cinta Baskara pada Menur Hari untuk itu melamarnya. aku rahasia hatiku. Namun tak Dan diduga, Baskara mengalami kecelakaan dan hilang Berikan ingatan. kesempatanku Baskara pun untuk bisa ditolong meminangmu seseorang yang kemudian menganggapnya anak dan kemudian dinikahkan dengan seorang gadis. Mulai dari saat itu, Dengan namanya seorang pun wanita. diganti menjadi Januar. Tapi lambat laun ingatan Januar atau Baskara pulih. Dia pun akhirnya mengingat semua kehidupannya dengan Menur. Januar atau Baskara lalu pulang ke Semarang untuk menjumpai Menur di hotel. Namun sampai di hotel Januar hanya menjumpai rangka mayat Menur. Januar pun menguburkan Menur di terowongan belakang hotel dan mengukir gambar bunga cincin di dinding tempat kuburan Menur Januar, lalu meninggalkan hotel dan semua kenangannya di sana, termasuk cincin bunga yang dibelinya di Jakarta. Setelah mengetahui rahasia itu, Ardo dan Reina bergegas Ini bisa masuk mengobati terowongan sakit untuk hati dan mencari amarahnya. kuburan Menur. Kita harus mencari makam Menur. Sementara waktu sudah jam 9 malam, artinya waktu mereka hanya sisa 3 jam lagi. Ardo Kita dan harus Reina pun menyusuri terowongan dan tak lama Ardo menemukan tanda gambar bunga di dinding terowongan. Mereka langsung menggali dan ternyata Reina menyadari gambar bunga itu berbeda dengan yang di cincin. Ini belum terlihat apa-apa, Dok. Dok, bunganya beda. Namun kemudian Ardo kerasukan dan menyerang Reina dengan cangkul. Beruntung Reina bisa menghindar. Reina lalu lari ketakutan dan sembunyi. Ardo terus mengejarnya. Lalu Reina berhasil memukul Ardo dan membuatnya pingsan. Reina pun aman untuk sementara, lalu menjauh dari tempat Ardo pingsan. Di tengah kekalutan, Reina terus mencari kuburan Menur dan akhirnya menemukan gambar yang sesuai dengan cincin. Sementara di rumah, kakek, nenek, dan Faye terus menanti dengan cemas sambil berdoa. Scene pun kembali pada Reina yang telah menggali kuburan Menur.
Tiba-tiba Ardo datang menyerang Reina. Sambil bertahan, Reina memasangkan cincin bunga itu ke jari Menur, dan setelah berhasil Ardo pun tersadar. Waktunya benar-benar tepat sebelum jam 12 malam, waktu kematian Reina dan Pei. Setelah berhasil, Ardo dan Reina kembali ke rumah dan disambut gembira kakek dan nenek. Scene lalu berganti pada Ardo dan Reina. Ardo meminta Reina agar mereka bersama lagi, sekaligus meminta agar Reina mau menikah dengan Ardo. Kamu... Dok, sebagai suami... Saat ini, semua mengira keadaan sudah benar-benar aman. Namun, Telung dino tengah wengi. keesokan paginya, Reina mendapati Ardo telah meninggal di kamarnya dengan kondisi tubuh dikuliti. Ternyata Menur akan tetap menghabisi siapa saja untuk melampiaskan sakit hatinya, kecuali Reina dan Pei yang sudah diketahui Menur adalah anak dari Baskara, kekasih hatinya. Sekian teman alur cerita film kali ini, semoga teman-teman suka. Mohon di like dan subscribe ya. See you next. kenapa aku sama kamu? Aku tidak akan menyakiti kalian.